Shalom, selamat pagi keluarga besar Reci Sydney, South Shakers, Sydney Life. Di mana saja kita berada hari ini sama-sama berbakti kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang mengikuti dengan live streaming, saya juga menyambut saudara dengan hangat pada pagi hari ini. Biar Roh Allah mempersatukan kita berbakti bersama-sama pada hari ini. Saudara sekalian, kita bawa hati kita yang menyembah Tuhan. Walaupun di tengah-tengah segala ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian yang kita alami pada hari ini, biar kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengatur, mengontrol segala sesuatu, dan Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada. Bagi saudara-saudara sekalian yang beriman kepada Allah seperti ini, mari kita angkat hati kita dan pujian penyembahan. Saya memilih satu lagu pada hari ini, The Lord is my salvation. Biar melalui lagu pujian kita percaya Dia kuat, Dia teguh, dan Dia perkasa memimpin hidup kita. Mari saudara sekalian kita nyanyikan lagu pujian bersama-sama. The Lord is my salvation. Solid ground, the Lord is my salvation.
Tuhan, kami datang kepadamu di tengah kekhawatiran kami, ketidakpastian yang kami alami, tekanan yang menghimpit, kegelapan yang kami rasakan pada hari ini Tuhan. Namun pada waktu kami memuji dan membesarkan nama, kami percaya kekuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Iman kami yang teguh bahwa Engkau menopang kami, cahaya yang indah bagi hidup kami. Disitulah ya Tuhan, kami menikmati kekuatan dan damai sejahtera ilahi yang melampaui akal kami pada pagi hari. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Biar kami boleh berkata kepada jiwa kami, mengapa engkau gelisah dan khawatir? Percayalah kepada Tuhan, sumber kekuatan kita pada hari ini. Tuhan, Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah pada hari ini. Kekuatan kami satu-satunya hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah keselamatan dan gunung batu kami yang setia dan perkasa, yang berjanji dan berkuasa mengenapkan segala janji firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur, kami terima Engkau pada pagi hari ini. Dan teduhkanlah hati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman. Tuhan, singkirkanlah segala beban yang menghimpit kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kuasa ilahi bekerja di dalam hati kami. Batu-batu kerikil yang menghalangi firman Tuhan karena ketakutan, karena kekhawatiran, onak duri dari dosa, kecemasan kami, Tuhan angkat, singkirkan itu. Gemburkanlah hati kami Tuhan, karena pada waktu kami tidak sanggup lagi dan tidak bisa lagi memegang kepada janji apa yang ada di dalam dunia ini. Kami pegang janji yang ada di dalam tangan Tuhan selama-lamanya. Berkati kami Tuhan pada hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami memohon pada hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini adalah seri yang ketiga dari seri trilogi In Crisis yang akan kita dengarkan sama-sama. Yang pertama, In Crisis. Apakah kita menjadi seorang hero, kesatria, ataukah kita menjadi seorang loser atau seorang pecundang di dalam respon kita menghadapi segala bencana, kesulitan, tantangan, dan penganiayaan dalam hidup kita. Ada orang yang bersikap berani, ada orang yang bersikap mengambil keputusan, mengorbankan dirinya, menjadikan orang lain lebih penting dan utama dalam hidupnya. Itu adalah sikap seorang kesatria dan hero. Tapi ada orang yang bersikap tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Yang penting keselamatan dan kenyamanan diri sendiri, kesejahteraan diri sendiri yang menjadi utama di dalam keputusan hidup. Itu adalah sikap seorang loser di dalam hidup mereka. Seri yang kedua, In Crisis, minggu lalu kita berbicara soal apakah pada waktu segala badai, topan, aniaya, kesulitan dan bencana yang kita alami sama-sama, kita berdiri teguh di atas fondasi yang benar adanya. Saudara sekalian, pemazmur berkata, sekalipun tinggal kulit membungkus tulang di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, tetaplah Allah satu-satunya yang menjadi pegangan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara sekalian, tantangan, kesulitan, dan badai yang terjadi dalam hidup kita mungkin akan menjadi tolok ukur yang penting antara dua bangunan yang sama persis yang kita lihat. Tapi apakah betul mereka berdiri tegak pada waktu bencana dan badai terjadi? Itu tergantung kepada fondasi yang apa yang ada di atasnya. Yesus berkata, dirikanlah bangunan di atas fondasi batu karang yang kokoh, ataukah engkau mendirikan di atas fondasi pasir? Semua itu akan terbukti dan terlihat pada waktu kita mengalami pengujian adanya. Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara berbicara kepada respon yang paling penting dalam hidup kita.
ketika segala sesuatu itu kemudian menjadi habis dan hilang, tidak ada lagi yang tersisa dalam hidup kita, apakah kita boleh mendapatkan pegangan yang sungguh dan kekuatan yang nyata? Itu di dalam Tuhan semata-mata. Comfort and hope in Him. Hanyalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh berbicara kepada kita di dalam situasi dan konteks yang kita alami. Ini adalah live streaming kita yang ketiga. Saudara sekalian, pada beberapa waktu yang lalu kita berbicara, mari kita mengambil keputusan dan sikap supaya kita bersumbangsi melalui social distancing. Gereja berkontribusi bagaimana kita boleh berbakti bersama-sama di rumah dengan live streaming, supaya itu boleh mencegah persebaran daripada virus corona ini. Kita berpikir biarlah di awal kita boleh sama-sama berjuang untuk boleh menghadapi virus ini. Mungkin hanya 2 minggu. Saudara sekalian, kita tahu hari ini adalah minggu yang ketiga. Saudara, kita bisa lihat, kita mungkin tidak berpikir ini hanya menjadi 4 minggu. Kita mungkin akan berpikir ini akan terjadi menjadi 90 hari lamanya. Pemerintah Australia mengatakan besar kemungkinan 90 hari ke depan aturan yang ada ini akan tetap berjalan demi untuk kita berjuang bersama-sama bagaimana bisa meminimalkan persebaran dari virus corona yang menjangkit dan menular, yang bisa mendatangkan kematian yang fatal bagi beberapa orang-orang tertentu. Saudara dan saya, kita tidak kebal menghadapi akan penyakit menular ini yang bisa hadir dan datang dengan tidak terduga di dalam hidup kita. Saudara sekalian, mungkin bukan 90 hari, mungkin akan menjadi 6 bulan, mungkin akan menjadi setahun adanya. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yesaya ketika dia diberikan penglihatan oleh Tuhan kepada peristiwa yang akan terjadi 100 tahun dari hidup dari Yesaya. Ketika bangsa Israel sudah dibuang, tidak ada peristiwa yang paling berat di dalam sejarah perjalanan hidup umat Tuhan di dalam perjanjian lama selain daripada peristiwa pembuangan mereka ke Babel adanya. So sekalian, mereka satu bangsa, mereka mempunyai pendapatan, mereka mempunyai negara, mereka mempunyai lahan dan ladang, mereka mempunyai pemasukan, mereka mempunyai bait Allah yang megah yang boleh menjadi satu kebanggaan kepada orang lain. Saudara sekalian, semua itu habis dan tidak ada yang tersisa pada waktu penyerangan dari kerajaan Babel, Asyur, terjadi kepada bangsa Israel. Dan bait Allah yang mereka megahkan itu hancur dan habis adanya. Saudara-saudara sekalian, Nabi Yesaya hidup di dalam era beberapa raja sebelum pembuangan terjadi, menyampaikan firman Tuhan, memperingatkan kepada raja yang setia namanya Hizkia pada awalnya, dan sampai kepada pasal yang ke-38-39 ketika Hizkia sakit dan akan meninggal, dia menangis dan berseru kepada Tuhan. Pertolongan, kebaikan Tuhan diberikan, Tuhan memperpanjang hidupnya dan Tuhan menyembuhkan dia. Tapi justru setelah itu, saudara, kita menyaksikan di dalam pasal yang ke-39 kitab Yesaya, ketika selesai dan sembuh, Raja Hizkia kemudian mempertontonkan kekayaan, kemegahan, kehebatan dia, pemerintahannya yang luar biasa itu kepada utusan Raja Babel. Sedihlah hati dan kecewalah Nabi Yesaya. Dan Yesaya memperingatkan kepada Raja Hizkia bahwa akan datang nanti Raja Asyur dan pasukannya, dan mereka akan merebut semuanya. Karena bangsa ini terus-menerus diperingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan untuk setia kepada Tuhan, menjadikan Allah yang utama dalam hidup mereka. Sama sekali firman itu tidak pernah mereka gubris
dan hidup mereka tidak pernah mengalami pembaharuan. Yesaya melihat kemerosotan demi kemerosotan seperti itu adanya. Saya percaya dia sedih. Yesaya pasal 39 berakhir dengan kalimat daripada Hizkia. Sikap dari seorang yang loser. Yang penting masa hidupku, segala sesuatu aman, lancar, nyaman. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi di depan. Saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal yang ke-40 menjadi firman Tuhan yang datang ketika segala sesuatu ini habis dan hilang adanya. Dan pada waktu firman ini datang, firman ini juga tidak mau didengar. Di tengah penderitaan yang besar dan kesulitan yang tiba, seringkali saudara sekalian kita menyaksikan suara daripada firman Tuhan tidak lagi menjadi kekuatan yang menghibur, tidak lagi menjadi firman yang memberikan keteguhan iman kepada kita. Justru menjadi firman yang begitu berat dan kita menjadi kecewa dan kemudian kita tidak mau mendengarkannya lagi. Yesaya pasal 40 bicara mengenai hal itu. Di akhir daripada Yesaya 40, bangsa Israel yang sudah berada di dalam pembuangan, dilihat dari visi daripada Nabi Yesaya. Mereka kemudian mengatakan, Tuhan tidak lagi memperhatikan kami. Tuhan tidak lagi mendengarkan suara kami. Apakah kami sudah dibuang oleh Tuhan? Betapa besar dan beratnya kehidupan kami ada. Saudara sekalian, pada waktu kita ada di rumah beberapa minggu ini, di tengah self-isolation kita bekerja di rumah masing-masing, kita tahu situasi hidup yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Saudara sekalian, kita menyaksikan ada orang-orang yang kita kenal berjuang mengalami virus corona. Yang kita juga sedih karena menyaksikan dan mendengarkan kabar akan kematian dari teman-teman kita, sahabat dan orang yang kita kenal karena mereka kalah di dalam perjuangan melawan virus ini. Saudara, kadang-kadang kita rindu dan kita pengen segera situasi ini boleh pergi dan hilang dengan segera. Vaksin bisa didapatkan dan ditemukan dengan secepatnya. Dan biar kita boleh lepas dari situasi. Ada orang yang mungkin 2 minggu, 3 minggu di rumah bekerja sendiri dan kita sudah mulai merasa boring adanya. Kita tidak sabar, saudara sekalian, karena kita pengen kembali kepada our old comfort, kenyamanan kita yang dulu. Kita pengen bisa menjalani hidup seperti biasa yang dulu. Kita mau kembali ke seperti itu. Saudara sekalian, Nabi Yesaya memberikan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan yang nantinya akan mengalami pembuangan di Babel. Saya akan bacakan saudara sekalian, bagian yang pertama adalah kalimat yang indah luar biasa. Comfort, penghiburan. Hiburkanlah umat Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama dan ayat kedua dari Yesaya pasal yang ke-40. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara sekalian, bait Allah yang megah tidak ada lagi. Keadaan yang seperti semula yang lalu. Mereka boleh memiliki rumah, mereka memiliki comfort melalui pekerjaan yang ada. Tidak ada lagi. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi setelah dan di dalam bencana virus corona ini, Anda memiliki toko yang besar
dengan segala kenyamanan, all comfort yang ada itu, dan sekarang itu tidak ada lagi. Kita bisa memiliki pekerjaan yang besar dengan karyawan yang banyak, dan semua kenyamanan dan kebaikan itu tidak ada lagi. Kita harus mulai lagi dengan toko yang kecil. Kita mungkin harus mulai lagi dengan beberapa orang untuk membangun sesuatu di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan kita juga mungkin kita bisa mulai dan kita mengadakan pelayanan, dan banyak orang gedung gereja yang besar, dan setelah peristiwa bencana ini terjadi, saudara sekalian, kita harus mulai lagi dari yang kecil, dari yang bawah di dalam. Pada waktu firman ini datang, saudara sekalian, adakah di tengah-tengah situasi seperti itu kita berespon seperti bangsa Israel? Adakah Tuhan masih pelihara kita? Adakah suara doa kita didengar oleh Dia? Masih penuh perhatian ke Tuhan kepada kita? Datanglah firman Tuhan ini kepada orang-orang seperti itu. Dan saya percaya saudara sekalian, kau yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi engkau. Pertama-tama Tuhan memulai dengan kalimat, diulang 2 kali, comfort them. Hiburkanlah mereka, hiburkanlah mereka. Saudara sekalian, pegang penghiburan, karena Dia mendisiplin kita, karena kasih-Nya kepada kita. Ini adalah berita yang kita boleh lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saudara sekalian, seringkali kita berjalan dan kita mengambil keputusan dalam hidup ini, dan kita mengambil lifestyle, kita hidup di dalam keberdosaan. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita mengambil keputusan dengan akhirnya kita melakukan kesalahan yang besar dalam hidup kita. Jujur saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang dapat dan bisa melakukan kesalahan yang besar seperti itu. Kita juga menjadi orang yang bisa saja mengambil keputusan, akhirnya kita kemudian melakukan perbuatan dosa yang besar adanya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu momen seperti itu, adakah kita mungkin bisa merasa bahwa iman kita sudah hancur, kita hidupnya penuh dengan berantakan, ini adalah akhir daripada segala-galanya. Kita jalani hidup ini di tengah-tengah segala kekecewaan dan putus asa seperti itu. Adakah ini akhir dari segala-galanya? Oh saudara sekalian, pada waktu berada dalam kondisi seperti itu, seringkali kita mungkin sulit mendengarkan firman Tuhan. Biar pagi hari ini, pada waktu firman ini berkata kepada kita, pegang, Dia memberikan penghiburan, sebab Allah itu adalah Allah yang mendisiplin kita karena kasih-Nya kepada kita. Saudara sekalian, setiap bencana, setiap resesi, setiap kesulitan yang menimpa kepada masyarakat, apalagi dengan pandemi ini, secara global tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang tidak mengalami efek dan akibat dari bencana ini. Saudara, hati kita sedih dan simpati kepada orang-orang yang mengalami efek ini, dan mereka sedang berjuang di rumah sakit, di tengah-tengah sakit yang dialami. Kami juga sedih dan penuh dengan simpati kepada orang-orang yang akhirnya kalah di dalam perjuangan menghadapi corona ini. Banyak rekan-rekan yang juga meninggal oleh karena virus ini. Dan betapa sedihnya lagi saudara sekalian, pemakaman yang begitu sederhana diberikan kepada orang-orang yang mengalami bencana kematian karena virus ini. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang akhirnya harus berjalan ratusan kilometer pulang ke rumah oleh karena bencana ini.
Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami akibat dan efek dari apa yang kita alami pada hari ini. Saudara sekalian, kita tidak boleh berkata bahwa ketika bencana itu tiba kepada seseorang, berarti orang itu kurang imannya. Dan jika kita terhindar dari bencana situasi seperti ini, berarti kita adalah orang yang lebih disayang Tuhan dibandingkan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Oh saudara sekalian, efek daripada bencana ini berbeda-beda kepada setiap kita. Kita tidak berbicara bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita dan Tuhan lebih sayang kepada orang itu. Tapi mari kita melihat saudara sekalian bagaimana peristiwa bencana dan kesulitan ini yang terjadi dalam hidup kita. Bukan oleh karena Tuhan ingin menghancurkan kita seperti seseorang yang penuh dengan amarah ingin menghancurkan dan merusak sesuatu. Ada perbedaan antara seorang ahli bedah yang melakukan tindakan pembedahan, membuang sesuatu sel yang tidak baik dari tubuh seseorang. Dia lakukan itu oleh karena dia lakukan dengan cinta dan kasih, sekalipun melalui sakit dan sekalipun melalui operasi yang harus dilakukan. Dia bukan seperti seorang tukang batu yang ingin menghancurkan sesuatu dengan gada, tetapi dia lebih menjadi Allah kita sebagai seorang ahli bedah yang mendatangkan kesembuhan dan kebaikan bagi setiap kita. Hiburkanlah mereka, sebab kesalahannya telah diampuni. Dia telah menerima penghukuman dan Tuhan melalui ini mendatangkan satu disiplin yang indah adanya. Saudara-saudara sekalian, mereka dulu merasa aman dan nyaman dengan rumah, kondisi dan keadaan mereka. Saudara, bedakan antara penghiburan yang sejati yang diberikan oleh Tuhan dan penghiburan atau comfort yang palsu yang sering kita rasa dan kita pikir itu adalah comfort yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama, saudara sekalian, pada waktu kita hidup dan berjalan dalam dunia ini dengan karir dan sukses, dengan semua yang kita miliki, yang kita nyaman dengan semua itu. Dan our comfort, nyamannya kita tanpa sadar bergantung kepada semua yang kita raih dan kita dapat. Setelah kita merasa nyaman seperti itu, adakah kemudian kita berpikir mungkin kita perlu menambah Tuhan di dalamnya dan agama di dalam? Setidak-tidaknya just in case, jikalau ada sesuatu yang salah, masih ada Tuhan di situ. Saudara, pada waktu Tuhan melakukan perkara yang besar yang Dia kerjakan dalam hidup kita, Dia menggoncangkan dan meruntuhkan semua tempat yang nyaman itu, supaya kita tahu bukan Tuhan menjadi tambahan di dalam kenyamanan yang kita sudah miliki dan bersandar. Dia mau kita beriman dan bersandar dengan penuh kepada Tuhan. Comfort yang palsu yang lain adalah pada waktu kita berpikir semua lancar, aman, itu berarti kita dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Iman yang kuat, iman yang mencintai, mengasihi Tuhan, berarti iman itu akan terhindar dari mara bahaya, terhindar dari sakit penyakit, terhindar daripada kepahitan, terhindar daripada segala sesuatu. Saudara sekalian, pada waktu Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain memberikan teguran, panggilan supaya hati umat Israel dan bangsa Yehuda itu setia kepada Tuhan dan tidak boleh ada tambahan sesembahan berhala-berhala lain. Ada sekelompok orang yang juga mengaku nabi Tuhan pada waktu itu dan bukannya berkata akan teguran panggilan Tuhan untuk berbalik dan bertobat dari jalannya. Tapi mereka berkata, peace,
peace, damai sejahtera. Semua itu tidak akan terjadi kepadamu sebab engkau diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ketika kita mengalami dan menghadapi bencana yang ada dan kita ditimpa dan secara langsung kita hadapi, peganglah janji firman Tuhan ini pada pagi hari ini, bahwa hanya di dalam Dia ada penghiburan. Dan penghiburan itu datang sebab Allah kita mendisiplin setia kita, not out of His anger, but out of His love kepada setiap kita. Setiap kesulitan yang menimpa kita menjadi kesempatan bagi Allah untuk memberikan kekuatan, pemurnian, dan cinta kita yang lebih dalam kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Nabi Yesaya kemudian melanjutkan pasal 40 ini dengan firman Tuhan yang indah luar biasa. Ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutupi, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan, Raja itu akan datang, Tuhan itu akan datang. Oh saudara sekalian, kepada umat Israel yang sudah ada di dalam pembuangan itu, Yesaya mendahului 100 tahun dari masanya, memberikan firman Tuhan yang akan tergenapi. Apa yang mereka alami di dalam pembuangan itu adalah tangan Tuhan yang disiplin untuk mengasihi mereka. Itulah penghiburan yang sejati. Mereka kehilangan segala sesuatu, tapi mereka mendapatkan Allah selama-lamanya dalam hidup mereka. Saudara, yang kedua, Yesaya kemudian memberikan firman bukan saja sampai 100 tahun di depan dia. Dia bahkan memberikan 800 tahun yang akan terjadi ke depannya. Ayat ini menjadi ayat mesianik yang kemudian dipakai oleh Yohanes Pembaptis pada waktu orang-orang bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias? Dia berkata, bukan, aku bukan Mesias. Lalu siapa engkau? Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah suara di padang belantara itu. Dan dia mengutip daripada Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga ini. Akulah suara yang akan meratakan, memberikan jalan, Raja itu akan datang adanya. Saudara sekalian, Yesaya bukan saja memberikan penghiburan kepada umat Israel, tapi Yesaya juga memberikan suara pengharapan 700 tahun yang akan datang. Mesias itu akan datang dan janji Tuhan itu akan dipenuhi dengan datangnya Yesus Kristus. Saudara sekalian, bukan saja Tuhan memberikan penghiburan, pegang yang kedua, pegang pengharapan yang Ia akan berikan ke depan. Di dalam perjalanan yang kita tidak akan pernah mungkin bisa lihat apa yang akan terjadi 1-2 hari, berapa tahun di depan kita. Tapi firman ini berkata, pegang pengharapan, karena Dia pasti akan datang. Dan Dia akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita tahu melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Allah telah dan akan menyelesaikan persoalan dosa, kematian. Karena Dia akan memberikan pengharapan itu melalui kematian dan kebangkitan. Sudah sekali, biar firman Tuhan ini juga boleh menjadi pegangan pengharapan bagi setiap kita. Saudara sekalian, pengharapan bukan saja merupakan satu wish, satu keinginan
bahwa akan better, akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saudara, pada waktu orang bertanya kepada orang Kristen, apakah yang akan menjadi pengharapanmu? Kita tidak akan bicara saja, saya percaya bahwa hidupku ke depan, masa depanku di tengah kondisi seperti ini, saya percaya akan menjadi lebih baik. Pengharapan kita tidak berhenti sampai di situ. Pada waktu orang bertanya kepada kita, kita akan berkata, pengharapanku adalah di masa depan. Saya tahu, saya percaya Tuhanku Yesus Kristus akan datang kembali kali kedua. Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia akan datang, air mata akan dihapuskan, sakit penyakit akan dihilangkan, kematian tidak ada lagi. Itulah pengharapan yang kumiliki. Hai anak-anak Tuhan, tolong engkau juga tanyakan kepada orang-orang lain, bagimu, apa yang menjadi pengharapan kamu di depan? Pengharapan kita bukan menjadi sebuah ilusi, karena pengharapan kita didasarkan kepada history, apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa yang lalu. Maka jejak kaki itu tidak akan pernah berubah. Dia kerjakan di masa yang akan datang. Apa bukti dan apa dasar bahwa Tuhan akan melakukan pengharapan itu bagi kita? Saudara sekalian, saya melanjutkan dengan ayat yang ke-6, 8, 9 sampai dengan 10-11 saya akan bacakan bersama-sama pada pagi hari ini. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tidak kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya. Ia menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkuannya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara sekalian, yang ketiga, yang pertama, pegang penghiburan karena dia mendisiplin kita di dalam kasih. Pegang pengharapan karena dia pasti akan datang dan menjadikan segala sesuatu indah ada. Pegang harta yang tidak akan pernah hilang daripada. Saudara sekalian, sebab dia berkuasa, dan kita boleh pegang akan janji firman. Bagian firman Tuhan ini, Yesaya mengingatkan, kita ini debu, kita ini rumput kering, yang sebentar ada, sebentar tidak ada. Bunga yang tumbuh sebentar mekar, lalu kemudian menjadi hilang dan tidak ada. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita pegang, dan tidak bisa kita kontrol. Semua itu mendatangkan satu sikap hati yang penuh dengan kerendahan kepada kita. These things humble all of us. Dan saya percaya saudara sekalian, di tengah-tengah ketidakberdayaan, seruan yang kita sampaikan saat ini, disitulah kita tahu kita ini adalah manusia dari debu adanya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau apa yang kita miliki, apa yang kita genggam hari ini, dan kita mempersandarkan kenyamanan kita, our comfort life di dalam semua itu, dan sebentar semua itu hilang dan berlalu. Biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, firman itu tidak akan berlalu, janjinya akan setia dan pasti. Sebab Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Sekaligus dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengerjakan dan melakukan melebihi keterbatasan waktu bagi kita. Pegang apa yang tidak akan pernah bisa hilang dari hidup saudara. Itulah yang menjadi kekuatan engkau dan saya. Sudahkah engkau memiliki janji Tuhan Allahmu itu? Sudahkah engkau memiliki kekekalan di dalam Yesus Kristus yang Ia telah berikan kepada kita? Sudahkah saudara sekalian pegang janji itu, sehingga kita boleh berkata, satu kali kelak aku akan bertemu dengan Raja di dalam kerajaan, dan segala warisan di dalam kekekalan menjadi harta dan milik kita. Oh, kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Terakhir, sudah sekali, kepada umat Tuhan yang merasa Tuhan tidak dengar doa mereka, apakah mereka sudah dibuang oleh Tuhan selama-lamanya? Saudara sekalian, Yesaya memberikan firman Tuhan kepada mereka, memberikan gambaran dan lukisan yang begitu indah, luar biasa. Our God is a good shepherd. Lukisan Tuhan Yesus menggendong seekor domba yang kecil bersama dengan domba-domba lain. Itu lukisan diambil dari kalimat Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya. Anak-anak domba dipangku, induk-induk domba digembalakannya dengan gently, dengan lemah lembut di dalam kehati-hatian. Oh saudara sekalian, pegang tongkat penggembalaan Yesus, sebab Dia itu adalah Tuhan yang lemah lembut di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi engkau dan saya pada pagi hari. Percayalah, Gembala kita yang agung mengetahui Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, menyegarkan dan memberikan kita pada waktunya. Pada waktu kita melewati lembah dan bayang-bayang kekelaman, sudah sekalian, ada kalanya iman kita kepadanya itu tidaklah stabil adanya. Seperti kita berjalan di dalam bayang-bayang dalam perjalanan. Pada waktu ada sinar cahaya, kita bisa melihat ada Tuhan. Pada waktu Dia berada di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat. Iman kita juga seringkali up and down, pasang surut seperti itu. Dan kita tidak bisa terlalu bersandar kepada iman kita kepada Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan kita sendiri. Iman kita itu fluktuasi. Pada waktu keadaan terang, kita lihat ada Tuhan, kita pikir bahwa Dia adalah Tuhan yang beserta dengan kita bisa puji Tuhan dan haleluya. Pada waktu kita berada di dalam lembah kekelaman gelap, dan kita tidak lihat Dia, lalu kita panik dan khawatir dan takut, lalu kita mencari pegangan yang lain. Kita lupa Dia tetap ada di situ, hanya kita tidak lihat. Gembala itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sebab Dia berkata, di dalam lembah kekelaman Dia beserta dengan kita. Aku tidak takut sekalipun aku berjalan. Saudara-saudara sekalian, entah berapa panjang perjalanan itu, kita tidak akan pernah diam dan stay di dalam lembah kekelaman. Kita akan berjalan di dalamnya. Bukan karena kita sanggup dan mampu melewatinya, tetapi gembala yang di depan itu tahu melewati lembah kekelaman kemana Dia sanggup dan bisa membawa kita. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati engkau pada hari ini. Mari saudara sekalian, keep strong,
Kita jalani sama-sama. Setelah melewati badai ini kita keluar. Jikalau tidak ada lagi gedung yang besar, toko yang besar, tidak ada lagi karyawan yang banyak, tidak ada lagi semua comfort yang kita miliki dan pegang seperti sebelumnya. Percaya, Tuhan akan beri kita kekuatan dan penghiburan. Kita bisa membangun bersama dengan Dia. Tidak ada lagi bait Allah yang megah, hanya ada bait Allah yang sederhana. Kemuliaan Allah tetap hadir dan sama di tengah-tengahnya. Biar itu menjadi berkat, kekuatan yang sungguh bagi saudara-saudara sekalian. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sambut firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, yang kami ingin teduh. Jangan biarkan suara lain yang berkata-kata selain daripada suara firman-Mu pada hari ini. Dan kami boleh berkata, Tuhan, Engkau melihat apa yang ada di hidup kami hari ini, dan Engkau datang dengan firman memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita respon firman Tuhan ini dengan mengarahkan hati kita ini menyembah Tuhan. Kita akhiri dengan mengatakan, Tuhan, I need your blessing, your protection pada hari ini sama-sama. Glory be to God, the Father, Son, and Holy Spirit. Glory be to God, the Father. Glory be to God, the Son. Glory be to God, the Spirit. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh, dan kekuatan dari Anak Allah beserta dengan engkau hari ini, menjadi dasar yang kokoh bagi iman. Kasih-Nya mengalir, memelihara engkau, dan damai sejahtera Roh Allah menuntun hidup. Jadi berkat, saudara sekalian, di tengah keluargamu, di mana saja engkau berada, berserulah kepada namanya, karena Dia mendengarkan setiap seruan dan doa. Haleluya. Amin. Mari kita selesai, selamat hari Minggu. Dan Minggu ini kita siapkan hati kita untuk boleh mengadakan kebaktian Jumat Agung jam 10, tanggal 10 April. Dan kebaktian Paskah hari Minggu 12 April kita kembali kepada jam 9.30 pagi. Sudah sekalian, pakai minggu-minggu ini sebagai minggu sengsara. Minggu di mana kita melihat Kristus telah menang, mengalahkan segala sesuatu. Biar menjadi kekuatan iman bagi engkau dan saya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. God bless you, saudara sekalian.